Tim gabungan Polres Tanggamus, Polsek Wonosobo, dan Polsek Talang Padang menangkap 2 pelaku pembunuhan yang terjadi di Jalan Raya Pekon Banding, Tanggamus, Lampung. Pelaku berinisial MH 56 tahun dan anaknya AS 28 tahun warga Kecamatan Bandar Negeri Semuang, Kabupaten Tanggamus. Polisi mengamankan barang bukti berupa 13 senjata tajam, jenis pisau, badik, dan pakaian pelaku. Sedangkan korban bernama Hasanuddin 56 tahun mengalami 4 luka tusuk kemudian dievakuasi ke Puskesmas Sanggi. Kejadian berawal saat percekcokan antara korban dan Tarbuha. Ada percekcokan masalah pribadi antara korban dan pelaku. Juga pelaku berjumlah 2 orang, yaitu dengan inisial AS dan inisial T. Pelaku juga dengan inisial T. Ada luka tusukan juga yang berada di tangan sebelah kiri atas dan juga sayatan di wajah. Balik lagi lewat belakang, balik lagi lewat depan. Tiba-tiba rame, berhenti. Saya lihat motor bapak. Satu udah tengkurap, satu udah mentah. Saya turun, saya lihat bapak kan. Saya ambil tangannya. Adupai. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, program Towards Climate Positive Tourism through Decarbonization and Ecotourism ini resmi diluncurkan di Pelataran Menjangan Taman Nasional Bali Barat. Ya, pemirsa, program ini menjadi upaya menekan emisi karbon untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Indonesia menjadi pelopor dan negara pertama di ASEAN yang memiliki komitmen net zero di sektor pariwisata. Hal ini disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat meluncurkan program Toward Climate Positive Tourism through Decarbonization and Ecotourism di Pelataran Menjangan Taman Nasional Bali Barat. Program ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dari pemangku kepentingan pariwisata. Apalagi isu perubahan iklim sangat penting karena dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di mana saat ini mencapai 80% dari total bencana yang terjadi di Indonesia. Dari orang yang akan berkunjung ke Bali, 86% itu bersedia untuk melakukan kegiatan ekoturism untuk meng-offset jejak karbon. Jadi kita harus siapkan paket-paket wisatanya untuk ekoturism ini dan kita sandingkan melalui platform digital agar mereka bisa tersentuh dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya berdampak positif terhadap lingkungan. Sandiaga Uno juga mengajak pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk aktif berperan dalam penanganan sampah makanan atau food loss and waste. Akibat sampah makanan ini, negara setidaknya mengalami kerugian ekonomi yang mencapai 213 hingga 551 triliun per tahun atau setara dengan 4 hingga 5% PDB Indonesia. Dari Jembrana dan Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji. Ya, Kementerian Agama akan menindak tegas kelompok bimbingan ibadah haji yang abai terhadap kesehatan jemaah. Di sela fase pemulangan jemaah, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menggelar rapat evaluasi terbatas di Jeddah, Arab Saudi. Berlangsung selama hampir 2 jam, rapat ini membahas isu krusial diantaranya evaluasi penyelenggaraan haji hingga pasca Armusna. Gus Menteri menyayangkan masih adanya KBIH yang tidak mengutamakan kondisi fisik jemaah dalam beribadah. Setelah memastikan rukun wajib haji terpenuhi, jemaah sedianya dibimbing untuk mengutamakan kesehatan. Program-program dari KBIH itu yang menurut kami tidak begitu memperhatikan kondisi jamaah. Nah, nanti malam kita akan rapat dengan KBUU agar dalam mengorganisir jamaah untuk bisa melaksanakan ibadah sunnah itu juga memperhatikan kondisi jamaahnya, jangan dipaksa. Karena tentu jamaah hari ini sudah lelah dengan kondisi psikologisnya yang berbeda ketika sebelum dan setelah melakukan ibadah haji. Sebelum masih ada tuh semangatnya masih kuat gitu. Pasti secara psikologis akan turun setelah proses di Armusna gitu. Dan fisiknya juga pasti akan turun. Dan ini jangan dipaksa-paksa.
Mengantisipasi jemaah kelelahan pasca puncak haji, lebih lanjut Kemenak akan mengajak kelompok bimbingan ibadah haji untuk merumuskan waktu yang tepat terkait pelaksanaan rangkaian ibadah sunnah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Ya pemirsa, penyuka ikan arwana bakal dimanjakan dengan Arwana Cup Jakarta. Ya pemirsa, sebanyak lebih dari 170 ikan arwana dan dari berbagai jenis dan ukuran dilombakan. Dan harga ikan arwana Super Red tidak tanggung-tanggung pemirsa mencapai 250 hingga 500 juta rupiah. Lalu seperti apa sih ikan arwana yang harganya ratusan juta rupiah ini pemirsa, dan berikut informasinya untuk Anda. Ikan arwana Super Red berenang dengan indahnya di berbagai macam akuarium di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan. Warna merah menyala dari kepala hingga ekor menjadi ciri khas ikan hias ini. Di Arwana Cup Jakarta, penyuka ikan air tawar ini bisa menikmati keindahan ikan dengan berbagai ukuran dan jenis seperti albino sampai yang berukuran mini tak sampai 10 cm. Event ini menghadirkan ikan arwana dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan tema Treasure of Indonesia, digelar kontes untuk keindahan bagi arwana Super Red ini. Nah, setelah kita klasifikasikan by ukuran, tentunya karena memang namanya Super Red, kita lihat dari warnanya. Jadi kita lihat warnanya merahnya penuh atau enggak, bercahaya atau enggak, bagus atau enggak. Nah, sisanya kita lihat dari bentuk tubuh dan keindahan renangnya. Karena memang ikan ini yang ditonjolkan itu elegansinya dalam dia meliuk-liuk gitu. Nah, kalau misalnya contoh ada ikan yang nggak berenang sama ikan yang suka show off di depan kaca segala macam, pastinya itu yang akan menjadi juara gitu, Mas. Hadiah pun diberikan bagi pemenang beauty competition bagi arwana Super Red yang harganya bisa mencapai 250 hingga 500 juta rupiah. Keindahan arwana Super Red ini membuat para pengunjung terpesona. Arwananya bagus-bagus, mewah-mewah. Iya, kalau bisa sih kegiatan kayak gini diadainnya setiap minggu gitu. Lebih parah tiap lagi lomba-lombanya. Memelihara ikan arwana membutuhkan usaha dan perhatian yang lebih. Apalagi bagi pencintanya, ikan yang memukau warnanya ini dipercaya membawa hoki. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Bali memiliki banyak wisata pantai yang mempesona. Salah satunya adalah Pantai Mengening atau dikenal dengan Pantai Cemagi yang viral di media sosial. Iya, ini objek wisatanya Pram ini menawarkan karakteristik pantai yang alami juga unik. Pantai Mengening atau yang lebih dikenal dengan Pantai Cemagi viral di media sosial karena keindahan sunsetnya. Pantai Cemagi yang berada di Desa Wisata Cemagi, Mengwi, Badung ini memanjakan para pengunjung karena memiliki karakter pantai yang unik yang didominasi bebatuan karang. Di sini terutama pantainya yang indah dan juga orang-orangnya di sini juga humble, kulinernya juga enak-enak. Di Pantai Cemagi, pengunjung bisa menghabiskan waktu bersantai sambil menikmati aneka kuliner dari sejumlah warung di Pantai Cemagi. Baru pertama kalinya kita ke sini. Terus tuh kita ke sini tuh karena pertama tuh karena kita lihat scroll di TikTok. Itu kita penasaran ke sini dan ternyata tempatnya juga bagus. Terus kita juga mau nyoba makanannya. Mungkin di sini worth it lah dengan harga-harganya. Nyaman sama kantongnya kita. Berkunjung di Pantai Cemagi, Anda tak perlu khawatir karena tempat ini salah satu wisata yang tidak dikenakan tiket masuk. Anda cukup membayar uang parkir jika berkunjung menggunakan kendaraan pribadi. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Indah banget ya, mungkin boleh nih weekend depan kita ke Bali bareng-bareng karena infonya aftur sudah turun pada pekan ketiga ini, jadi harga tiket pulang Jakarta Bali bisa mencapai 1 juta doang loh. Nah, dan sekalian itu untuk refreshing, namaste. Bener banget ya, bener banget. Nah pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita dalam Ayu Siang hari ini pemirsa. Dan pemirsa, saya Anggi Pasaribu dan juga rekan saya Pram Senjaya pemirsa undur diri, selamat berakhir pekan pemirsa, selamat siang dan
Sampai jumpa.